Dalam skala kecil, api memang menguntungkan dan banyak gunanya. Tapi kalau sudah membesar dan bikin kebakaran, wah, serem. Apalagi kalau kebakaran terjadi di rumah padat penduduk, api bisa menyambar dalam hitungan menit. Kalau sudah begini, kerugian gak bisa dihindari. Beberapa penyebab kebakaran yang paling sering terjadi diantaranya korsleting listrik, ledakan kompor. Banyak yang harus kita lakukan buat mencegah terjadinya kebakaran nih. Simak tayangan si Unyil hari ini ya. Masya Allah, Pak, ini Pak. Pak, tolong pemadam, cepet datang Pak, ini Pak. Barang-barang yang mudah terbakar bisa bikin api cepat membesar. Misalnya ada cairan yang mudah terbakar, bahan bangunan yang gak tahan api, sampai furniture. Faktanya nih, sofa sering menjadi penyebab kebakaran cepat membesar, yang akhirnya bisa bikin seluruh ruangan, bahkan seluruh rumah dilahap si jago merah. Di Indonesia memang belum ada aturan khusus untuk penggunaan sofa tahan api. Tapi di Eropa, regulasi untuk menggunakan sofa yang terbuat dari busa tahan api wajib ditaati untuk mencegah terjadinya kebakaran besar. Jadi, ketika terjadi kebakaran, api nggak gampang menyebar gara-gara sofa. Makanya, produsen sofa yang mengekspor produk furniture ke luar negeri biasanya sudah menggunakan busa tahan api. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Pabrik di Semarang, Jawa Tengah juga bisa kok bikin busa tahan api. Biar lebih yakin nih, apakah benar busa tahan api ini tuh bisa menghambat rambatan api? Nah, makanya saya mau uji coba bandingkan kedua busa ini. Busa biasa sama busa tahan api ini akan saya bakar. Nah, sahabat Unyil, kelihatan kan setelah dibakar perbedaannya nih. Busa biasa langsung habis nih segini kalau misalnya dibakar tadi. Sedangkan busa yang tahan api, begitu dibakar, dia tuh apinya langsung mati nih. Busa yang tahan api lebih fleksibel daripada busa biasa. Mau dibentuk bagaimanapun, busa tahan api akan kembali ke bentuk normal. Bahan pembuatan busa tahan api adalah PPG, polypropylene glycol, MC atau melion klorida, dan bahan anti api. Semuanya dicampurkan dengan mesin mixing. Berbeda dengan busa biasa yang tidak menggunakan bahan tahan api. Salah satu kunci untuk membuat busa mengembang, ya tergantung takarannya. Kalau salah komposisi takaran, wah bisa gagal deh. Untuk menghasilkan tekstur adonan busa sesuai standar. Nah, bahan yang terakhir dimasukkan adalah TDI, toluene diisocyanate, yaitu senyawa organik yang bikin busanya jadi lembut. Kalau sudah, adonan busa harus cepat dimasukkan ke bak cetakan. Dalam hitungan menit, busa langsung mengembang deh. Setelah mengembang, busa didiamkan dulu ya, sampai kembali ke suhu normal. Ketebalan busa untuk sofa beda-beda nih sobat. Rata-rata sih 1-8 cm. Busa tipis biasanya digunakan sebagai pelapis biar sofa nggak gampang rusak. Kalau yang paling tebal digunakan sebagai bahan utama dudukan. Makanya harus dijamin kuat biar bisa menopang beban. Meski namanya busa tahan api, bukan berarti busa nggak akan kebakar sama sekali ya. Tapi kalau kena api, busa ini sulit terbakar, alias apinya nggak merambat dengan cepat, yang menyebabkan busa meleleh. Begitu pula saat pengetesan di lindas mobil. Karena sering digunakan, lama-kelamaan busa bisa kempes. Apalagi kalau digunakan buat kasur. Tenang, bisa disiasati dengan metode tradisional, tapi masih efektif kok, yaitu penjemuran di bawah sinar matahari. Tapi jangan dijemur saat siang bolong ya, soalnya matahari yang terik bisa merusak struktur busa. Wow, akhirnya jadi juga kasur anti males. Prof,
Wah, kasur baru nih, Prof. Iya dong, baru dan beda dari yang lain. Ini kasur anti males, Nyil. Kalau Unyil tidur di sini, jadi rajin dong, Prof. Unyil coba tidur di sini ya, Prof. Oh, iya, silakan Nyil. Loh, kok Unyil nggak bangun-bangun ya, malah pules begini? Nyil, Unyil, bangun Nyil. Perasaan formulanya anti males deh, tapi kenapa malah jadi rajin? Rajin tidur. Duh, gimana ya ini? Waduh. Perabotan rumah tangga aja nggak cukup. Bahan bangunan juga harus menjadi pondasi yang kuat. Selain kuat, ada juga pengaman ekstra berlabel tahan api loh. Kayak batu bata ini nih. Sekarang yuk kita bandingkan bata biasa dan batu bata tahan api ini. Kedua batu bata dibakar dengan tungku pembakaran, yaitu 1300 derajat Celcius. Hasilnya batu bata merah meleleh, nggak berbentuk utuh lagi. Dan warnanya jadi gosong. Sedangkan batu bata tahan api nggak mengalami perubahan bentuk dan warna. Sebagai bahan bangunan, bata juga harus kuat dong. Pengetesannya menggunakan mesin cold pressing strain. Bata yang dipakai uji coba berbentuk lebih kecil. Kedua jenis batu bata ditekan dengan mesin press yang terhubung dengan alat ukur yang menunjukkan beban tekanan. Tuh, bisa dilihat kan angkanya pada monitor? Angka yang dihasilkan batu bata tahan api menunjukkan kekuatan 20 kali lipat saat menerima tekanan. Selain kekuatan, kelenturan juga penting loh. Caranya dengan drop test. Kedua batu bata dijatuhkan dari ketinggian tertentu, sekitar 1,5 meter. Wow, lihat mana yang pecah. Wah, ternyata batu bata tahan api masih aman tuh. Batu bata tahan api merupakan salah satu bentuk material refraktori, yaitu material yang diproses menggunakan kondisi panas bersuhu tinggi. Tapi suhunya berbeda dari suhu pembakaran batu bata tradisional yang mengandalkan api tungku pembakaran. Bahan-bahan yang dipakai ada tanah liat, biji pasir tahan api, biji pasir yang mengandung unsur alumina, dan zat aditif pengikat. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik, tidak basah, dan tidak tercampur bahan lain. Lanjut, kita timbang semua bahan sampai komposisi yang ditentukan. Mixing semua bahan sesuai takaran, lalu tambahkan air sampai menghasilkan tekstur yang mudah dibentuk. Ketika teksturnya sudah pas, tinggal dicetak dengan mesin press yang kekuatan tekannya sampai 400 ton. Tapi sebelum dicetak, adonan bata perlu ditimbang dulu supaya bentuk dan ukurannya konsisten. Bentuknya sih standar, seperti balok. Tapi kalau mau custom bentuk dan ukuran sesuai struktur bangunan juga bisa loh. Bata-bata ini kita susun di atas lori, lalu simpan di atas kereta. Bukan kereta sungguhan ya, ini kereta derek untuk mengangkut bata. Satu kereta ini bisa muat sampai 900 biji batu bata. Sip, batu bata di atas kereta ini harus dikeringkan terlebih dahulu dengan suhu 100 sampai 150 derajat Celcius selama 40 jam untuk menghilangkan kadar air dalam bata. Bata yang sudah kering langsung ke proses pembakaran. Pembakaran dilakukan dengan kenaikan suhu bertahap biar batanya pecah atau meledak. Pokoknya total suhu puncak mencapai 1300 derajat Celcius dan ditahan selama 5 jam. Dalam sekali pembakaran, pabrik ini bisa menghasilkan 20.000 sampai 50.000 bata loh. Bata yang sudah melewati proses pembakaran dikeluarkan dari shuttle kiln untuk diturunkan ke suhu ruang. Yuk, lakukan pengecekan batu bata yang sudah dingin. Cek secara fisik dan ukuran dimensinya. Ini nih Nyil, Profesor mau tunjukin kehebatan batu bata ala Profesor. Ayo, coba uji kekuatannya aja Nyil. Ya udah, oke, Nyil coba ya Prof. 3, 2, 1. Ya, mana Prof? Mana? Katanya kuat. Tuh, bener kan? Lebih kuat tenaga Unyil.
Waduh, gagal lagi deh. Yuk kita kemon. Penyebab kebakaran yang juga sering terjadi adalah kebocoran gas. Nah, Unyil punya tips nih untuk menghindari kebakaran akibat tabung gas bocor. Pilih tabung gas yang bebas dari karat, lalu gunakan selang dan regulator ber-SNI. Pastikan dapur punya ventilasi udara. Terakhir, jauhkan tabung gas dari sumber panas seperti kompor atau sinar matahari. Atau kalau mau bebas dari gas atau cairan yang mudah terbakar, bisa pakai kompor listrik aja. Sebagian rumah tangga sudah mulai beralih nih ke kompor listrik atau kompor induksi. Kompor induksi ini nggak menghasilkan api seperti kompor gas, melainkan menggunakan reaksi elektromagnetik yang menghasilkan panas. Ingat ya, kompor induksi nggak menghasilkan panas, tapi menginduksi alat masaknya. Jadi peralatan masaknya yang panas, bukan kompornya. Makanya nggak bisa pakai peralatan masak sembarangan. Butuh wajan atau panci logam yang bersifat magnetis. Begini nih prinsip kerjanya. Listrik akan mengaliri kumparan induksi di dalam kompor. Aliran listrik akan menimbulkan medan magnet. Nah, ketika diletakkan alat masak, timbul energi panas yang dimanfaatkan untuk memasak. Bedanya dengan kompor gas, suhu pada kompor induksi bisa kita atur. Relatif lebih aman sih karena nggak mengeluarkan api. Kalau nggak ada alat masak yang diletakkan di atas kompor, nggak akan menghasilkan panas kok. Saat memasak, kita nggak bakal merasa gerah karena suhu panas kompor. Pengoperasiannya juga mudah, sudah kayak layar sentuh ponsel. Tinggal klik, kita bisa pilih macam-macam metode memasak yang disesuaikan jenis masakan, menggoreng, merebus, atau mengukus. Buat yang penasaran soal kecepatan matangnya, yuk kita battle memasak antara kompor gas dan kompor induksi. Wih, sudah mulai mendidih tuh. Pemenangnya adalah kompor induksi. Hubungan arus pendek atau korsleting listrik sering menjadi penyebab kebakaran nih. Makanya penggunaan alat listrik seperti kabel, saklar, dan stop kontak sebaiknya pakai yang berlabel SNI atau sesuai standar PLN. Kabel yang memenuhi standar mampu mengantarkan listrik dengan baik dan tidak menghasilkan panas. Lapisan terluar kabel juga diuji dengan cara ditarik sampai putus untuk mengukur elastisitasnya. Semakin elastis, kabel bakal semakin awet dan fleksibel. Untuk rumah tangga yang rata-rata daya listriknya 900 sampai 2200 watt, cocok menggunakan kabel berukuran 1,5 mm seperti ini. Untuk mengantarkan listrik butuh logam dalam kabel. Pabrik yang terletak di Purwokerto, Jawa Tengah ini menggunakan logam tembaga sebagai bahan utama kabel. Sebetulnya sih logam terbaik untuk penghantar listrik adalah perak, tapi kan harganya mahal. Makanya kabel tembaga banyak digunakan karena lebih murah dan tidak menghasilkan panas berlebihan saat mengantarkan listrik. Jenis logam lain seperti aluminium dan kuningan juga sering dijadikan bahan kabel, tapi mudah menghasilkan panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jadi, Sobat Unyil, pilih kabel tembaga aja ya, biar aman. Kabel yang diproduksi ini merupakan jenis kabel tunggal, yang artinya menggunakan tembaga utuh sebagai penghantar listrik. Kabel kayak gini lebih cocok untuk penggunaan permanen. Sementara untuk kabel yang tidak ditempatkan secara permanen, misalnya bakal sering digulung atau dilipat, kabel serabut kayak gini lebih cocok digunakan. Salah satu penggunaan kabel serabut di peralatan elektronik adalah untuk setrika. Setrika kan butuh kabel yang fleksibel, jadi pakainya ya kabel serabut. Kabel yang sudah dilapisi PVC, kemudian diberi lilitan benang katun. Gunanya supaya kabel nggak gampang meleleh pas kena panas setrika. Nah, untuk memutuskan dan menyambungkan jaringan listrik di rumah, kita perlu saklar. Penggunaannya sih simpel, untuk menghidupkan atau mematikan lampu atau barang elektronik lainnya.
Tapi kalau sembarangan memilih saklar bisa menyebabkan korsleting nih, yang ujung-ujungnya berisiko kebakaran juga. Makanya perlu saklar yang aman supaya terhindar dari bahaya korsleting listrik. Kayak saklar yang gak mudah terbakar ini nih. Pembuatan cover luar menggunakan bahan plastik berkualitas, yaitu urea resin yang tahan panas. Ada beberapa jenis saklar, misalnya saklar panel dan saklar tipe kotak tusuk alias top kontak. Selanjutnya kita buat lempengan terminal dan plat penghubung. Plat dari logam anti karat ini berfungsi menghubungkan arus listrik, baik untuk tipe saklar maupun untuk stop kontak. Setiap colokan punya batas kekuatan ampere. Kalau terlalu banyak menghubungkan perangkat elektronik, bisa membuat ampere melebihi kapasitas. Makanya jangan menyepelekan hal-hal kecil menyangkut arus listrik di rumah ya. Nah, Unyil masih punya rekomendasi perabotan tahan api lainnya nih. Tentunya berguna sebagai pencegahan lahapan si jago merah. Pantengin terus ya. Nah, Profesor udah siap nih nyobain alat-alat baru. Embul, coba tolong nyalain listriknya ya. Siap, Profesor. Tolong. Waduh, Kok keluar apinya, gimana Bro? ini? Waduh, tolong. Ya ampun, Unyil tinggalin sebentar aja. Kok malah pada gosong gini sih? Iya nih Nyil, Profesor kan mau ngirit, bukannya untung, malah buntung. Si Unyil, yuk kita kemon. Satu lagi nih yang harus kita lakukan sebagai langkah awal jika terjadi kebakaran. Sediakan alat pemadam api ringan yang mudah digunakan. Harganya nggak mahal kok, cuma 100 ribuan sampai 300 ribuan. Jauh lebih murah dibanding kerugian akibat kebakaran. Ada alat pemadam sekali pakai yang berguna untuk memadamkan api skala kecil. Alat ini hanya bisa berfungsi satu kali saja ya. Untuk api yang lebih besar, kita bisa pakai alat pemadam api seperti ini yang bisa dikendalikan sesuai kebutuhan. Kalau yang berbentuk bola gini, cukup dilemparkan saja ke sumber api. Secara otomatis, bola akan meledak dan mengeluarkan bubuk kimia untuk memadamkan api. Kalau belum punya alat pemadam api ringan, paling sederhana ya bisa menggunakan kain basah untuk memadamkan api. Tapi tetap harus ekstra hati-hati ya. Unyil. Halo Karsa. Nyil, itu bahaya loh nyimpen lilin di atas benda elektronik kayak gitu. Apalagi masih nyala, bisa nyebabin kebakaran loh. Astaga, Unyil nggak sadar kak. Bahaya nih kalau Unyil tinggal tidur. Aduh. Iya Nyil, gak hanya benda elektronik aja yang harus dijauhkan dari korek api atau lilin. Tapi benda pemicu lain yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, itu juga harus dijauhkan. Kita juga bisa pasang alat pendeteksi asap atau detektor asap. Biasanya sih alat ini dipasang di gedung-gedung bertingkat. Terus, antisipasi kalau kita bepergian, Nyil. Lebih baik simpan dokumen berharga di dalam brankas. Brankas kan sudah didesain khusus untuk melindungi barang di dalam, terutama dari api, Nyil. Wah, untung aja Karsa datang. Kalau Unyil tinggal tidur, bisa bahaya tuh tadi. Makasih banyak ya kak, sudah diingetin. Iya, kita harus selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Lain kali, hati-hati ya, Nyil. Oke, siap Karsa. Musibah memang gak bisa dihindari, tapi mencegah lebih baik kan Sobat Unyil? Semoga tayangan hari ini bisa menginspirasi Sobat Unyil untuk memilih produk yang aman, terutama dari api. Masya Allah, Pak. Ini, Pak.